Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jangan lepas itu, karena kapan lepas itu potensi penyebaran juga masih ada kemungkinannya, masih tetap dianjurkan. Kita sebagai generasi muda wajib untuk membangun museum dan sekaligus patung Buteko setinggi 23 meter. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau sarankan warga untuk tetap menggunakan masker. Patung pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko, segera dibangun tahun 2022 ini. Inilah Warta Kepton selengkapnya Kamis 26 Mei 2022 bersama saya Woode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, berikut kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI, pada Rabu sore 25 Mei 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 315 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis, akumulasi kasus COVID-19 tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.053.424 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 232 orang, sehingga total pasien sembuh menjadi 5.893.860 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 5 jiwa, sehingga total meninggal menjadi 156.553 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke informasi yang pertama. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau sarankan warga untuk tetap menggunakan masker. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Jangan lepas itu, karena kapan lepas itu potensi penyebaran juga masih ada kemungkinannya, masih tetap dianjurkan tetap. Menyikapi aturan baru terkait pelonggaran penggunaan masker, Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau menyarankan agar penggunaan masker tetap didisiplinkan dalam aktivitas keseharian. Kebijakan itu disampaikan Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau yang juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau-Bau, Laode Muslimin Hibali, saat ditemui RRI Rabu 25 Mei. Muslimin mengatakan anjuran tetap menggunakan masker itu semata-mata sebagai bentuk proteksi diri dan keluarga dari kemungkinan adanya penyebaran virus corona. Kalau dari petugas kita, utamanya dari ketua Satgas, baik ketua Satgas sendiri Pak Wali Kota, terus ketua 1 dan wakil ketua 1, wakil ketua 2 yakni Bapak Kapolres dan Dandim, masih menyarankan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan itu menggunakan masker, masih tetap. Jangan lepas itu, karena kapan lepas itu potensi penyebaran juga masih ada kemungkinannya, masih tetap dianjurkan tetap. Muslimin Hibali mengatakan angka kasus COVID-19 di Kota Bau-Bau memang sudah terus menurun. Hal ini merupakan buah dari kemauan masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sehingga kekebalan komunal di Kota Bau-Bau sudah tercapai. 50% warga Bau-Bau dinyatakan sudah melakukan vaksinasi. Tetapi walaupun menurun, kita masih dianjurkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yakni penggunaan masker itu. Pelacakan kasus juga sekarang masih tetap dilaksanakan oleh tim kita, utamanya dari tim Dinas Kesehatan untuk melacak kasus-kasus terkonfirmasi. Hanya kan kita sudah agak melandai ini. Mulai dari bulan lalu sudah mulai melandai kita. Mudah-mudahan dengan adanya orang sudah vaksin semuanya, kira-kira menurut pendapat saya ini karena
penduduk kita sudah di atas 50% melakukan vaksin, sehingga penyerangan daripada virus ini kekebalan tubuh kita sudah terbentuk. Dengan terus melandainya kasus COVID-19 ini, Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau menghentikan kegiatan rutin tim penyemprot disinfektan. Meski demikian, tim ini bisa turun sewaktu-waktu sesuai dengan permintaan masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi lainnya. Patung pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko segera dibangun di tahun 2022 ini. Patung ini rencana dibangun setinggi 23 meter. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kita sebagai generasi muda wajib untuk membangun museum dan sekaligus patung Opu Taiko setinggi 23. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memastikan patung pahlawan nasional asal Sultra Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko segera dibangun tahun 2022 ini. Patung pahlawan nasional yang rencana setinggi 23 meter tersebut akan dibangun di area pantai Kota Mara, Kota Bau-Bau, beserta dengan gedung museumnya. Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan pembangunan patung Opu Taiko menjadi salah satu terobosan Pemprov Sultra untuk mengingatkan generasi saat ini tentang kegigihan perjuangan Opu Taiko melawan penjajah di masa lampau. Insya Allah tahun ini kita akan mulai membangun patung Opu Taiko dan selesai pada tahun 2023. Ini tentu adalah salah satu terobosan untuk mengingatkan kita betapa luar biasanya Opu Taiko berjuang melawan penjajah pada waktu itu. Karena itu kita sebagai generasi muda wajib untuk membangun museum dan sekaligus patung Opu Taiko setinggi 23 meter. Insya Allah. Gubernur Ali Mazi mengatakan selain membangun monumen tersebut, Pemprov Sultra juga membuat film terkait heroisme Opu Taiko yang akan ditayangkan di momentum Hari Pahlawan 10 November mendatang. Di samping itu, kata Ali Mazi, pihaknya juga berencana mengadakan ziarah kubur dan syukuran bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati Wali Kota se-Sultra beserta masyarakat sebagai agenda tahunan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan di lingkup Pemprov Sultra. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke informasi yang terakhir. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara perkenalkan sorghum sebagai pengganti jagung dan beras. Mengenai hal itu, Wade Nurliani melaporkan. Pengunjung stand Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan di Stanak Provinsi Sulawesi Tenggara di alun-alun Kota Mara Bau-Bau disuguhkan dengan manisnya olahan pangan dari biji sorghum. Sorghum sendiri merupakan tanaman serelia yang dapat tumbuh pada berbagai keadaan lingkungan sehingga potensial dikembangkan khususnya pada lahan marginal beriklim kering di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Abdul Rahim Undu dari Distanak Sultra menyebutkan diharapkan melalui pengenalan sorghum, warga berminat mengkonsumsi tanaman tersebut pengganti nasi atau jagung. Menurut tanaman tersebut sangat baik untuk sumber bahan pangan karena memiliki kandungan serat cukup tinggi. Saat ini harga sorghum masih terbilang eksklusif, ke depan diharapkan dapat setara dengan bahan pangan lainnya seperti beras dan jagung. Sorghum itu sebetulnya semacam dia masuk bangsa jagung, antara jagung dan beras. Ia sebetulnya sebelumnya juga bisa dimakan, tapi pasti bisa dimakan untuk seperti nasi. Tapi lama-kelamaan tidak berkembang. Sekarang dikembangkan lagi untuk bahan konsumsi. Harapannya nanti dia punya bahan serat kasar lebih banyak. Ini membantu pencernaan sebetulnya. Lanjut Rahim, tanaman biji berkeping satu tersebut telah berkembang di Kolaka Timur sebagai pilot project. Daerah lainnya di Sulawesi Tenggara seperti Wakatobi sudah mulai melirik tanaman yang berasal dari negara Afrika itu. Ia berharap sorghum bisa menambah kasaran bahan pangan di Sultra karena mengandung serat kasar begitu banyak sehingga baik untuk pencernaan. Selain itu, dapat
dijadikan berbagai macam olahan makanan seperti popcorn dari sorghum, serta cemilan manis lainnya seperti jipang dari sorghum. Waden Nuliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas COVID-19 Kota Bau-Bau sarankan warga untuk tetap menggunakan masker. Patung pahlawan nasional asal Sulawesi Tenggara Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi atau Opu Taiko segera dibangun tahun 2022 ini. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.